Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu Ilmu Falak di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu Falak dan Perkembangan Badan Hisab Ru'yah. Saya sendiri Syafiq Zidan Hanif dengan NIM 21130. Di sini saya mewakili presentasi pertama pada materi ini. Langsung saja ke materi yang pertama, ada sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Sejarah ilmu falak masuk di Indonesia. Ilmu falak dalam sejarah perkembangannya mengalami era perkembangan yang panjang, setidaknya diawali dari uh, persoalan pandangan manusia melihat dan memandang alam semesta atau kosmos. Sementara itu pandangan manusia itu sendiri terus mengalami perubahan sesuai dengan tingkat kemampuannya memahami alam. Oleh sebab itu ilmu falak sebagai bagian khazanah keilmuan dalam Islam perlu dilakukan periodisasi untuk melihat fase-fase perkembangannya. Perkembangan awal ilmu falak Nusantara merupakan sistem penanggalan hijriah ke dalam penanggalan Jawa yang dilakukan Sultan Agung tahun 1625 Masehi. Di Indonesia falak cukup berkembang dengan pesat. Ulama Indonesia pertama kali dikenal sebagai ahli ilmu falak Indonesia ialah Syekh Tahir Jalaluddin Al-Azhari rahimahullah pada tahun 1286 sampai 1377 Hijriah atau 1869 sampai 1957 Masehi. Kedua, ada perkembangan ilmu falak dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, ilmu falak dimulai dari zaman Babilonia, Mesir kuno, China, India, Persia, dan Yunani. Bahkan dalam Islam pun sendiri tanda-tanda akan adanya astronomi sudah diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari tuannya. Dalam khasanah intelektual Islam klasik, ilmu falak merupakan salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Tetapi dalam perkembangannya ilmu falak hanya mengkaji persoalan ibadah seperti arah kiblat, waktu, awal bulan, dan gerhana. Mungkin uh, itu saja dari saya. Akan dilanjut ke presentasi yang kedua. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang perkembangan ilmu falak dari masa ke masa. Bagaimana sih perkembangan ilmu falak? Jadi ilmu falak itu dimulai dari zaman Babilonia, Mesir kuno, Cina, India, Persia, dan Yunani. Bahkan dalam Islam sendiri itu sudah ada tanda-tanda adanya astronomi loh, yaitu diawali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mencari Tuhannya. Dalam khazanah intelektual Islam klasik, ilmu falak itu ciri kemajuan dari peradaban Islam. Tetapi dalam perkembangannya, ilmu falak hanya mengkaji salah satu ciri kemajuan peradaban Islam. Tetapi perkembangan ilmu falak ini hanya mengkaji persoalan-persoalan tertentu, yaitu ibadah, seperti arah kiblat, waktu sholat, awal bulan, dan gerhana. Sejarah tentang perkembangan ilmu falak sebagai sebuah keilmuan yang mandiri di Indonesia itu kurang lebih dimulai pada abad ke-20-an dalam perhitungan awal bulan Komariah. Misalnya sebelum abad ke-20 di dunia Islam, umumnya berkembang metode hisab yang belakangan diidentifikasi sebagai metode hisab hakiki takribi. Perhitungannya itu masih berpatokan pada asumsi yang disebut dengan geosentris atau bahwa bumi itu sebagai pusat peredaran bulan dan matahari. Para ulama tidak hanya membawa catatan-catatan ilmu seperti yang kita ketahui tentang tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga membawa catatan yang mencatat ilmu falak yang mereka dapatkan di Mekah, lalu mereka sebarluaskan kepada para santri yang ada di Indonesia. Pada waktu itu, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri, mertua Habibie Utsman pada tahun 1314 Hijriah, datang ke Jakarta yang dulu disebut dengan Betawi membawa zaj atau tabel astronomis yang disebut dengan Ulugh Bek dan mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia pada waktu itu. Apa yang mereka peroleh dari Syekh Abdurrahman, kemudian mereka ajarkan kepada para muridnya masing-masing. Sedangkan Habib Utsman mengajarkan ilmu falak di Jakarta dengan menyusun buku Ikazun Niyam Fimayata al-Alaqabu bil Abdillah Wasyam yang dicetak tahun 1321 Hijriah oleh percetakan Al-Mubarokah Betawi. Buku ini bukan termasuk ilmu falak, tetapi berkaitan juga dengan ilmu falak.
karena di buku ini memuat beberapa permasalahan hukum tentang puasa, ruqyat, dan hisab. Ilmu falak yang diajarkan oleh Habib Utsman itu kemudian dibukukan oleh salah seorang muridnya yang bernama Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi Al-Batawi dalam kitab yang berjudul Sulamun Nayyirain fi Ma'rifati Izdimai wal Kusufain yang pertama kali dicetak tahun 1344 Hijriah oleh percetakan Borobudur Batavia. Dengan adanya data-data astronomis dari negara-negara maju, misalnya Almanak Nautika dari Amerika, Ephemeris dari Uni Soviet, dan lain-lain yang menurut pengamatan ahli falak bahwa data yang disajikan itu lebih akurat dibandingkan dengan data sebelumnya. Maka Saduddin Jambek yang merupakan tokoh ilmu falak yang mempelopori perhitungan ilmu falak menggunakan data astronomis tersebut, buku Hisab Awal Bulan Komariah karya Saduddin Jambek memuat cara perhitungan awal bulan dengan nautical almanak. Dengan adanya perbedaan hari raya waktu itu tahun 1992, 1993, dan 1994 ternyata membawa hikmah bagi perkembangan ilmu falak sendiri. Perbedaan tersebut karena adanya perbedaan sikap terhadap laporan hasil ruqyat pada saat itu yang disebabkan oleh adanya perbedaan hasil hisab yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu muncul program-program software yang menyiapkan data sekaligus melakukan perhitungan sehingga program ini terasa lebih mudah bagi yang ingin memakainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke baik, selanjutnya saya akan membahas materi tentang Badan Hisab Ruqyat. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu teman-teman arti hisab menurut bahasa itu apa sih? Nah, jadi arti hisab menurut bahasa adalah hasiba yahsabu husbanan atau hisaban yang artinya perhitungan atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan arithmetic. Menurut istilah, ilmu hisab itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-beluk perhitungan atau lebih sederhananya lagi adalah ilmu hitung. Menghitung apa sih? Apakah menghitung uang atau menghitung hak waris? Bukan ya teman-teman. Jadi ilmu falak itu adalah ilmu hitung yang mempunyai fokus perhitungan untuk digunakan umat Islam dalam memperhitungkan kegiatan ibadah. Oke, baik sekarang kita beralih ke ruqyat. Ruqyat sendiri terambil dari kata ro'a yaro ru'yatan yang artinya melihat. Bisa dibilang observasi atau mengamati benda-benda langit. Dikenal juga ruqyatul hilal yaitu usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata telanjang atau menggunakan peralatan pada saat matahari terbenam di akhir bulan tahun Komariah. Apabila hilal berhasil dilihat, maka malam tersebut dan esoknya adalah tanggal 1 untuk bulan berikutnya. Bagaimana sih jika hilal belum terlihat? Nah, apabila hilal belum terlihat, maka malam tersebut dan besoknya adalah hari ke-30 bulan yang sedang berlangsung. Hal ini terdapat dalam potongan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, Innama syahru tis'u wa ishruna fala tasummu hatta tarawuhu wa la tuftiru hatta tarawuhu fa inna wamma alaikum fa aqdaru lahu. Yang artinya, sesungguhnya bulan itu 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya juga. Maka jika terjadi mendung, maka pikirkanlah. Nah, hadis yang barusan saya katakan ini memiliki makna dalam penentuan awal puasa dan hari raya hanya dengan ru'yatul hilal saja, yaitu terlihatnya hilal di awal Ramadan dan Syawal sesuai dengan keumuman dan keliteralan dari hadis yang tadi saya paparkan. Dengan kriteria bahwa jika langit pada tanggal 29 Sya'ban cerah dan hilal terlihat, maka besok harinya adalah awal puasa. Demikian juga untuk 29 Ramadan, jika terlihat hilal maka esok harinya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun, jika keadaan langit mendung, maka pelaksanaan puasa atau hari raya ditunda sehari dengan menggenapkan bilangan bulan Sya'ban atau Ramadan menjadi 30 hari.
Adapun dalam penjelasan selanjutnya, antara hisab dan ruqyat dalam aplikasi penentuan ibadah juga kadang tidak sejalan satu sama lain, seperti penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan bulan-bulan lainnya. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, saya mengambil kesimpulan atau menggarisbawahi bahwa yang dimaksud ilmu hisab adalah sebagai ilmu falak yang digunakan umat Islam dalam menjalani kegiatan ibadah. Ia hanya memberikan hasil perhitungan terkait persoalan waktu dan posisi saja, dan tidak dapat mengatakan secara rinci bahwa hilal atau bulan pada posisi tertentu pasti atau mustahil dapat terlihat. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya paparkan terkait materi Badan Hisab Rukyat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan Badan Hisab Rukyat pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus pada masyarakat Mekah pada saat itu sudah berkembang menjadi sentral perdagangan dan transaksi keuangan yang cukup ramai dengan pola kesukuan dan stratifikasi sosial yang sedemikian kental. Hal tersebut menjadi jalan dakwah Nabi menjadi sulit, yang puncaknya adalah pemboikotan terhadap Nabi dan pengikutnya yang mengakibatkan wafatnya orang-orang yang sangat dicintai dan diseganinya. Maka tantangan dakwah semakin besar menimpa Nabi dan pengikutnya, pada akhirnya menghantarkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Kehadiran Nabi di Madinah diterima dengan tangan terbuka oleh saudaranya sesama Muslim, tetapi tidak demikian dengan mereka yang belum memeluk Islam. Mereka merasa terusik dengan kehadirannya itu. Untuk terciptanya kebersamaan, saling menghormati dan saling memiliki Madinah, maka Nabi menggagas dibuatnya perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Madinah pada saat itu dikenal sebagai daerah transit perdagangan dari Syam dengan sekitarnya menuju Mekah. Maka penanggalan sudah dikenal oleh penduduk Madinah jauh sebelum Nabi datang. Ada dua sistem penanggalan yang mereka kenal, yaitu penanggalan Yahudi dan sistem penanggalan Syamsiyah yang menekankan pada keajegan perubahan musim tanpa memperhatikan perubahan harinya, dan penanggalan warisan nenek moyang dengan sistem penanggalan Qamariyah. Penanggalan sistem Qamariyah digunakan oleh penduduk Madinah yang mayoritas bermata pencarian bercocok tanam untuk menentukan awal bulan dengan mudah, yakni dengan melihat fase-fase perubahan itu sendiri pada tiap bulannya. Akan tetapi, dengan penanggalan itu, mereka mengalami kesulitan untuk menentukan musim yang sangat mereka perlukan. Maka, bangsa ini membagi tahun dalam dua jenis, yaitu Syamsiyah dan Qamariyah. Namun, agar hitungan keduanya sama, maka setiap tahun Kabisat atau tahun panjang dari Qamariyah terdiri dari 13 bulan, dikenal dengan bulan sisipan atau nasi, dan bulan ke-13 itu mereka gunakan untuk melakukan upacara ritual dan pesta pora yang menyesatkan. Pembahasan kedua yaitu sejarah dan perkembangan hisab dan rukyat di masa sahabat. Berlanjut pada masa sahabat, perkembangan hisab dalam hal penanggalan mendapat saran yang mendukung dalam penyempurnaan, yaitu surat yang dikirim oleh Musa al-Asy'ari, gubernur Irak, kepada sahabat Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Surat tersebut merekomendasikan diberikannya angka tahun pada penanggalan Hijriyah, dan Umar pun menanggapinya dan menyetujuinya serta terpilih beberapa orang yang menjadi panitianya. Penanggalan Hijriyah yang dicetuskan oleh sahabat Umar bin Khattab menjadi pedoman pertama hisab urfi pada saat itu. Hisab urfi itu sendiri adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab urfi ini telah digunakan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab tahun 17 Hijriyah. Penanggalan akan berulang secara berkala setiap 30 tahun. Hisab pada masa Bani Umayyah. Dekatnya masa Bani Umayyah dengan masa Jahiliyah, banyaknya peperangan yang mereka lakukan dan kondisi sosial ekonomi yang belum stabil di dunia Islam merupakan beberapa faktor penentu lambatnya perkembangan intelektual pada masa awal perubahan Islam.
Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat sebagai Khalifah Bani Umayyah waktu itu sebagai tanda dimulainya peradaban ilmu falak atau astronomi. Dalam sejarah dikatakan bahwa Khalid mundur dari perebutan kekuasaan sebagai khalifah pasca pemerintahan ayahnya demi menekuni dunia keilmuan. Di masa ini pula sejatinya penerjemahan buku-buku dari Yunani sebagai aplikasi pengembangan ilmu pengetahuan berawal, yakni meliputi buku-buku falak dan astronomi, kedokteran hingga kimia dan sebagainya. Meski telah dimulai sejak dinasti Umayyah, perkembangan sains dan keilmuan falak dalam Islam sejatinya benar-benar dimulai saat dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Penerjemahan besar-besaran dan penelitian serta pengembangan keilmuan falak benar-benar didukung oleh para khalifah di kurun periode awal Bani Abbasiyah. Namun, dalam perkembangan hisabnya, mereka masih fokus dalam penerjemahan buku-buku astronomi bangsa Yunani. Selanjutnya, materi tentang hisab pada masa Bani Abbasiyah. Dukungan yang istimewa oleh pemerintahan dalam pengembangan ilmu astronomi mengalami dampak yang pesat dalam dunia hisab dan ruqyah. Dari sini mulai dibentuk kajian yang tidak hanya alamiah, melainkan ilmiah, sehingga waktu itu bermunculan tokoh-tokoh ilmu falak yang berhasil menemukan perhitungan waktu sholat, arah kiblat, ruqyatul hilal, perhitungan musim, dan lain-lain. Pada masa Bani Abbasiyah pula, untuk pertama kalinya dalam sejarah terjadinya kontrak antara Islam dengan kebudayaan Barat, yaitu kebudayaan Yunani klasik di Mesir, Suriah, Mesopotamia, dan Persia, didorong oleh ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW agar umat Islam senantiasa mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Maka kontrak dan kebudayaan Barat ini selanjutnya membawa umat Islam kepada masa yang gemilang. Pada masa Bani Abbasiyah, perhatian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani memuncak, terutama pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Bizantium untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kegiatan penerjemahan itu berlangsung kira-kira 1 abad yang dipusatkan di Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun bukan hanya sebagai pusat penerjemahan, tapi sebagai sebuah akademi yang mempunyai perpustakaan. Lalu di antara cabang ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah kedokteran, matematika, optik, biografi, fisika, astronomi, sejarah, dan tentu saja filsafat. Hisab pada masa ini berkembang pesat daripada sebelumnya. Mereka sudah menggunakannya untuk menentukan waktu ibadah umat Islam seperti sholat, puasa, arah kiblat, dan juga musim. Adapun ruqyah dalam kaitannya dengan ilmu falak telah dijadikan fondasi dasar untuk menemukan ilmu lain. Di samping untuk pembuktian keakuratan hisab itu sendiri dan juga sebagai metode yang sering digunakan. Hal ini dengan dibangunnya observatorium untuk mengamati benda-benda langit. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya yang saya akan jelaskan pada hari ini, yaitu hisab dan ruqyah abad pertengahan dan modern. Ruqyah atau observasi mengalami kemajuan yang baik ketika Galileo Galilei menemukan metode observasi sebagai kajian ilmiah. Ia sendiri hidup pada abad ke-16 Masehi dan memberikan jalan bagi pengetahuan modern. Kian, tidak bisa dipungkiri bahwa sejatinya Nabi Muhammad SAW sendiri pun sudah menekankan ruqyah ketika hendak melakukan ibadah puasa. Dari sini peran hisab dan ruqyah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk ibadah umat Islam, namun dalam kegiatan-kegiatan manusia lainnya seperti berdagang, berlayar, bertani, dan sebagainya itu sudah mengalami perkembangan pada zaman itu. Selanjutnya yaitu kajian hisab dan ruqyah di Indonesia dalam pandangan penulisan juga tidak terlepas dari bentuk konfirmasi fikih ibadah seperti sholat, puasa, awal bulan, dan penanggalan. Ragam hisab yang berkembang tidak lain sangat erat dengan kontribusi tabel ulug baik yang kemudian menjadi tipologi ilmu falak di Indonesia dan bisa dijumpai dalam literatur klasik seperti Sulamun Nayyirain. Adapun ragam lainnya adalah hisab modern atau kontemporer yang mengadopsi dari Almanak Nautika
Sehingga secara umum di Indonesia sendiri telah ada ragam hisab klasik dan modern. Begitu juga kaitannya ruqyah yang fokus ke dalam masalah awal bulan Hijriyah. Setelah Badan Hisab dan Ruqyah terbentuk dan dilantik oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 23 September 1972, pengurus anggota tetap Badan Hisab dan Ruqyah yang diketahui Sa'aduddin Jambek menyusun program dan melakukan kegiatan, terutama masalah penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Langkah pertama yang dilakukan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota tetap, anggota terbesar, ormas Islam, lembaga Islam. Langkah pertama yang dilakukan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota tetap, anggota terbesar, ormas Islam, lembaga hisab, perguruan tinggi, dan tokoh falak dari berbagai daerah untuk membicarakan perbedaan hasil penghitungan hisab dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Usaha yang dilakukan Badan Hisab dan Ruqyah dapat berjalan dengan lancar, tidak mengalami kesulitan karena perbedaan dapat disatukan. Pada tahun 1972, Ketua Badan Hisab dan Ruqyah Sa'aduddin Jambek menunaikan ibadah haji sambil mengadakan pertemuan dengan pengurus lembaga hisab dan ruqyah Arab Saudi, serta mengadakan peninjauan untuk mempelajari bagaimana dan cara pelaksanaan penetapan awal bulan Qamariyah. Pada kesempatan itu, Sa'aduddin Jambek meneliti letak geografi Ka'bah. Hasil yang diperoleh menunjukkan Ka'bah terletak pada 21 derajat 25 menit lintang utara dan 39 derajat 50 menit bujur timur. Setiap tahun, Direktorat Pembinaan Badan Hisab dan Ruqyah Departemen Agama mengumpulkan hasil hisab untuk membantu menyusun program kegiatan Badan Hisab dan Ruqyah dan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hisab. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tahun 1978 dengan melakukan musyawarah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hisab. Namun, setiap tahun Direktorat Pembinaan Badan Hisab dan Ruqyah Departemen Agama mengumpulkan ahli hisab untuk membantu menyusun program kegiatan Badan Hisab dan Ruqyah dan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan hisab. Kegiatan tersebut berlangsung sejak tahun 1978 dengan melakukan musyawarah dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan hisab. Perkembangan selanjutnya yaitu dibentuk Badan Hisab dan Ruqyah di provinsi seluruh Indonesia yang dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan tugas utama menghimpun ahli falak dan membinanya, menentukan arah kiblat, menyusun jadwal waktu sholat, dan menghisab awal bulan Qamariyah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, serta melaporkan hasil hisab dan ruqyah ke Badan Hisab dan Ruqyah Pusat atau Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta. Caranya yang pertama yaitu ada hisab hakiki takribi, yang kedua ada hisab hakiki tahqiq, yang ketiga hisab hakiki kontemporer. Namun, upaya pemerintah tersebut ternyata ada juga yang masih menganggap bahwa kalangan sudah akurat hisabnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.